Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Madiabu, dosen tetap program studi analisis kimia Politeknik AKA Bogor yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Di program studi analisis kimia ini, saya mengampu mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa tahun pertama di program studi analisis kimia dengan kode mata kuliah AK2002. Mata kuliah kimia dasar ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana mata kuliah kimia dasar mempelajari terkait pengenalan sifat-sifat zat secara umum, karakteristik reaksi dan sintesis bahan anorganik, dasar-dasar perhitungan yang sering dijumpai dalam kimia analitik, sifat-sifat ikatan kimia, sistem larutan, serta berbagai jenis reaksi kimia, kinetika, dan kesetimbangan kimia. Keseluruhan konsep tersebut merupakan konsep dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah kimia analisis lanjutan di semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kimia dasar ini adalah: 1. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, mampu menguasai pengetahuan dasar matematika, fisika, kimia, biokimia, dan sains lainnya dalam menunjang kegiatan analisis kimia. Yang keempat, mampu mengaplikasikan ilmu sains dalam menunjang kegiatan analisis kimia. Yang kelima, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Yang keenam, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, yang didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Dan yang terakhir, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta dapat mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah kimia dasar ini, yaitu 1. Mengetahui pengetahuan dasar tentang struktur atom, ikatan dan reaksi kimia, dan menerapkan pengetahuan untuk menunjang kegiatan analisis kimia. Yang kedua, mengetahui pengetahuan dasar tentang unsur dan bahan-bahan anorganik dan menerapkannya untuk masalah-masalah di bidang analisis kimia yang didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan tentang konsentrasi larutan secara mandiri, bermutu, terukur, untuk menunjang kegiatan analisis kimia dengan menerapkan nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang terakhir, mampu melakukan perhitungan terkait kinetika dan kesetimbangan kimia secara mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab, serta dapat menyusun laporan hasil perhitungan secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah kimia dasar ini, disusunlah sub CPMK yang menggambarkan kemampuan akhir pada tiap tahapan pembelajarannya. Adapun sub CPMK dari mata kuliah kimia dasar ini diantaranya: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan konfigurasi elektron dalam atom sesuai prinsip dalam teori mekanika kuantum dan efeknya terhadap sifat kimia. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan sifat unsur untuk golongan dan periode tertentu dan dapat menggolongkan jenis ikatan dalam senyawa berdasarkan sifat unsurnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan sifat fisika dan kimia serta pemanfaatan unsur-unsur senyawa non-logam, logam utama, dan logam transisi. Berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep reaksi kimia dan menyetarakan persamaan reaksi. Berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan atau menghitung kuantitas reaktan dan produk dalam reaksi sesuai dengan stoikiometri. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan konsentrasi larutan dan menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan. Berikutnya, mahasiswa dapat melakukan perhitungan terkait laju reaksi kimia. Mahasiswa dapat mendefinisikan kemampuan reaksi membentuk produk sesuai dengan nilai konstanta kesetimbangan dan melakukan perhitungan terkait kesetimbangan kimia. Mahasiswa dapat menyusun persamaan reaksi dan perhitungan pH, asam basa lemah, buffer, dan hidrolisis garam. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mendefinisikan konsep kelarutan suatu zat dan melakukan perhitungan terkait kesetimbangan reaksi pelarutan. Berdasarkan sub CPMK tersebut, materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah kimia dasar ini adalah: 1. Teori atom dan konfigurasi elektron. Yang kedua, sifat periodik unsur dan ikatan kimia. Yang ketiga, reaksi kimia.
Yang keempat, stoikiometri. Yang kelima, kimia unsur yang mencakup golongan utama, golongan logam utama, golongan logam transisi, dan golongan non-logam. Berikutnya, sifat koligatif larutan, kinetika kimia, kesetimbangan kimia, kesetimbangan asam basa lemah, buffer, dan hidrolisis garam. Dan yang terakhir, kesetimbangan reaksi kelarutan. Proses pembelajaran kimia dasar ini disajikan menggunakan model team teaching dengan sistem pembelajaran sinkronus yang berpedoman pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh tim program studi analisis kimia. Dalam satu blok pembelajaran, mata kuliah kimia dasar ini terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tertulis yang dilakukan di tengah semester dan di akhir semester. Dalam proses pembelajaran, saya mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode problem solving, dan metode diskusi. Sedangkan untuk bahan ajar, saya menggunakan slide PowerPoint, textbook, dan artikel ilmiah terkait materi yang akan saya ajarkan. Dalam proses pembelajaran di awal, saya akan menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan konsep penting yang ada pada materi tersebut. Kemudian, saya akan memberikan problem terkait materi yang akan saya sampaikan. Selama proses pemecahan ini, mahasiswa dapat berdiskusi secara berpasangan dengan teman di sampingnya ataupun secara berkelompok. Metode ini saya gunakan untuk melatih pola berpikir kritis dari mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang berdasarkan pada konsep-konsep dasar yang sudah dikuasai sebelumnya. Sedangkan setelah proses pemecahan masalah selesai dilakukan, mahasiswa akan melakukan diskusi kelas. Pada sesi diskusi ini, saya berperan sebagai fasilitator. Metode diskusi kelas ini menjadi metode efektif untuk melatih rasa keberanian mahasiswa untuk menyampaikan pendapat yang berlandaskan fakta ilmiah. Dan selain itu juga, metode diskusi dapat melatih kemampuan public speaking dari mahasiswa. Di setiap akhir proses pembelajaran, saya biasa meminta mahasiswa memberikan resume pembelajaran terkait materi yang dibahas pada pertemuan hari tersebut. Nah, sedangkan pada proses penilaian, untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai kompetensi yang ada pada mata kuliah kimia dasar ini, saya merancang instrumen penilaian yang terangkum pada rencana penilaian dan evaluasi. Aspek penilaian yang saya gunakan ada beberapa aspek. Yang pertama, partisipasi kelas. Yang kedua, tugas yang bisa berupa resume materi pembelajaran, tugas mandiri ataupun makalah, dan yang terakhir tentunya ujian tertulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk bobot masing-masing aspek dapat dilihat bahwa partisipasi kelas itu sebesar 10%, tugas 20%, dan ujian tertulis baik itu UTS dan UAS 70%. Nilai akhir yang diperoleh akan dikonversi ke nilai huruf sesuai dengan aturan yang berlaku di Politeknik AKA Bogor. Apabila ada mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang memuaskan, mahasiswa tersebut berhak mendapatkan remedial yang akan dijadwalkan oleh program studi. Berikut ini merupakan cuplikan rekaman proses pembelajaran kimia dasar yang saya lakukan di program studi analisis kimia Politeknik AKA Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Oke, ya ini kita kuliah di jam keberapa nih? Siang ya, jam 11 ini. Sebelumnya ada mata kuliah lain atau bagaimana? Kimia organik. Oh, kimia organik ya, kimia organik. Oke, jadi kita akan ini ya, setelah kimia organik semoga masih bisa fokus ya di bulan puasa seperti ini ya untuk membelajar terkait kimia dasar. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Ya, sudah. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah bahas terkait ikatan kimia ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bab terakhir di kimia dasar ini terkait stoikiometri ya. Nah, jadi harapannya setelah kalian mempelajari stoikiometri ini, kalian semua itu dapat menjelaskan konsep terkait reaksi kimia dan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Kemudian
mahasiswa dapat menghitung kuantitas reaktan dan produk dalam reaksi sesuai dengan. Nah, kita mulai ke chemical reaction ya. Nah, di sini di chemical reaction kira-kira dari sini semuanya itu reaksi kimia atau bukan nih? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab atau gimana? Silahkan. Apakah di sini semuanya reaksi kimia atau bukan? Iya, Pak, reaksi kimia. Reaksi kimia, Reaksi Pak. kimia, oke. Atau Cut Vanima ya. Cut Vanima semuanya reaksi kimia. Jadi ya reaksi kimia itu reaksi yang bagaimana sih, Vanima? Jadi kalau yang karatan itu dia apa sih? Kena oksigen sama udara jadinya berkarat gitu. Oh, jadi Nah, awalnya kalau yang besi, ini besi, kemudian ada oksigen sama udara, itu ada, kemudian bisa terjadi reaksi perkaratan gitu ya, Vanima ya. iya, Pak. Kimia juga. Nah, jadi dari 4 gambar ini sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri reaksi kimia itu? Jadinya perubahan Adanya perubahan apa biasanya? secara Warna, fisiknya. bau. Oke, warna, kemudian warna perubahan warna nih ya kan? Kemudian ada Untuk bau, bau ya kan? wujud. Ya, terus apa lagi? Terbentuknya apa nih kalau dibakar biasanya menghasilkan apa dia? Ya kan gas, Pak. Gas ya. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu dia bisa balik lagi nggak dia? Misalnya kayu, kayu itu bisa nggak setelah dibakar balik lagi jadi kayu? Ya bisa, Pak. Enggak. Jadi intinya kalau reaksi kimia betul-betul membentuk zat yang baru gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi suatu reaksi kimia itu harus ada persamaan reaksi kimianya, ya. Kalau fisika itu nggak perlu ada persamaannya. Kalau kimia itu harus ada persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia itu harus setara. Jadi, ada yang masih ingat kalau yang sebelah kiri itu disebutnya dengan apa ini? Reaktan, Pak. Oke, ya ini adalah reaktan, betul ya Safira ya. Ini reaktan, ini Produk. produk. Nah, suatu reaksi kimia atau persamaan reaksi kimia itu betul ya apabila jumlah atom ya ataupun ya jumlah atom di kiri dalam hal ini adalah reaktan ya dan jumlah atom di kanan itu harus sama ya. Jadi harus sama nih antara jumlah di kiri dan jumlah di kanannya. Kalau nggak sama itu berarti harus disetarakan terlebih dahulu sebelum nanti digunakan untuk perhitungan kimianya ya. Jadi kemarin istilahnya banyak yang salah. Jadi sebelum setara udah langsung dihitung. Jadi hasil akhirnya nanti tidak sesuai dengan jawaban yang sudah ditentukan. Ya. Nah sekarang persamaan reaksi kimia itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada dua ya umumnya penyetaraannya. Bisa menggunakan persamaan redox dan persamaan non redox. Ya. Kalau redox itu untuk penyetaraannya berbeda dengan persamaan kimia yang non redox. Ya. Ini kira-kira reaksinya reaksi apa nih antara NaOH, H2C2O4 hasilnya Na2C2O4 dan H2O ini reaksi apa kira-kira? Reaksi asam basa, Pak. Reaksi asam basa ya. NaOH itu apa sih nama senyawanya? Natrium hidroksida. Natrium hidroksida. H2C2O4 Asam oksalat. asam asam oksalat ya. Oke. Jadi ketika asam ditambahkan dengan basa hasilnya garam ditambah air. Nah, untuk penyetaraan reaksi non redox ya. Oke. Untuk reaksi non redox ya, umumnya itu aturannya seperti ini. Jadi yang pertama disetarakan itu adalah logam.
Jadi aturan pertamanya logam. Yang kedua adalah non logam. Jadi unsur-unsur non logam disetarakan. Yang ketiga itu adalah atom H, dan yang terakhir adalah atom O. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini NaOH H2C2O4. Kira-kira mana yang logam nih? Na. Na ya, oke, Na. Na di kiri itu ada, ini udah ada jawabannya ya, tapi anggaplah ini warna yang dua ini belum muncul. Na-nya ada berapa di kiri? Ada satu ya. Satu. Kemudian yang di kanan ada berapa? Dua. Dua. Dua ya. Oke, berarti biar sama, berarti kita tambahkan Dua. dua. Oke. Yang logam sudah clear. Non logamnya sekarang siapa? Non logamnya siapa di sini? Selain H dan O ya. C. Selain H dan O. Berarti C ya. Ya. C di kiri berapa? Dua. Dua. Di kanan berapa? Dua. Dua juga. Dua. Ya, udah setara belum kira-kira? Udah. 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 Berarti kita tidak perlu menambahkan angkanya lagi ya. Nah, yang harus digarisbawahi di sini itu kalau misalnya dua, yang tadi kan Na beda nih ya, yang di kiri satu, di kanan dua. Nah, penambahan duanya nggak boleh di sini. Nggak boleh ya. Ini salah. Ya. Jadi harus diingat, yang bisa dirubah itu adalah nilai koefisien, bukan nilai indeks. Ya. Oke, jadi jangan merubah rumus senyawanya kalau nanti ditaruh di sini, bukan natrium hidroksida lagi itu namanya. Ya. Oke, itu harus digarisbawahi ya, diingat-ingat, di bold lah istilahnya. Oke, sekarang logam sudah, non logam sudah. Atom H. Atom H di kiri ada berapa? Dua. Atom H di kiri ada berapa? Ayo. H-nya ada di mana aja nih? 4. Ada 4 ya. 2 di NaOH sama 2 di H2C2O4. Ya, jadi totalnya 4. Sedangkan di kanan ada berapa H-nya? Sebelum ada yang merah ini. Ada 2. H-nya ada 2. Ya. Oke, jadi kita kalikan 2 di sini. Ya. Terakhir, harusnya kalau penyetaraan 3 unsur ini sudah betul, O itu jumlahnya akan sama secara otomatis biasanya kalau untuk asam basa. Ya, kita buktikan. Oh, di kanan ada berapa nih? Di kiri ada berapa? 6. Oh, di kiri ada 6. Oke, 2 di NaOH, 4 di asam oksalatnya. Ya kan? Kemudian di sebelah kanan ada berapa? 6. Ada 6 juga ya. Jadi Na2C2O4, O-nya ada 4. Kemudian di air ada 1 dikali 2 dengan koefisien. Jangan lupa ya. Jadi totalnya ada 6. Oke. Nah, sekarang coba dikerjakan terlebih dahulu terkait ini. H2SO4 ditambah dengan KCl, sorry, saya ganti dulu. KOH, hasilnya K2SO4 ditambah K2. Silakan setarakan reaksi ini. Kira-kira apakah hasilnya sama ataukah berbeda koefisiennya ya?
Oke, ada yang udah selesai? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siapa yang udah selesai nih? Saya, Pak. Oke, Fanima, silahkan. Untuk koefisien kauhonya 2. Untuk Di sini koefisien 2. H2-nya 2. Iya, Pak, 2. Di sini 2, kemudian di mana lagi 2? H2O-nya 2. 2O-nya 2 juga. Iya, Pak. Selebihnya udah setara belum nih? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini jawaban Fanima ya, kita cek bareng-bareng. Logamnya siapa? Logamnya di sini itu adalah si K-nya ya. Oke. K-nya di kiri sudah 2, di kanan 2. Udah setara berarti ya, udah clear. Non logamnya siapa di sini? S ya. S-nya di kiri 1, di kanan 1. Ya, berarti sudah sama juga. H-nya bagaimana? H di kiri ada 4. Di kanan sudah ada 4. Sudah disetarakan sama Fanima tadi ya. Oke. Berarti yang O, kita lihat terakhir. O-nya ada 6. Di kanan pun ada 6. Berarti sudah setara. Oke, berarti clear ya. Terkait bagaimana menyetarakan persamaan reaksi non-redox dalam hal ini asam. Kalau yang tadi, ini kan ya, 0,0028 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan harus ada satuan nih, biar tercoret nolnya. Satuannya apa berarti? Molekul per mol. Ya, karena jumlah di sininya molekul. Kalau diminta nanti atom C, berarti atom C per mol. Ya, oke. Ya, nah di sini silakan dihitung, molnya hilang. Jadi berapa nih? 0,0028 dikali 6,02. Hasilnya 1,687 kali 10 pangkat 22, Pak. Kali 10 pangkat 22. Molekul ascorbic acid ya. Ascorbic acid. Nanti kalau misalnya mengerjakan soal stoikiometrik, itu jangan lupa satuannya ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul satuan di akhir. Itu nggak betul. Ya. Jadi setiap proses harus dituliskan satuannya. Biar tertelusur kalau kata orang analisis kimia ya. Jadi ini betul nggak nih satuannya? Biar memudahkan kalian juga ya untuk mengecek kalau terjadi kesalahan perhitungan. Oke, ini masih mudah ya. Atau ada yang masih bingung terkait mengerjakan soal yang ini? Cukup. Pada hari ini kita dapat menyimpulkan. Apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa persamaan reaksi kimia itu harus diapakan dulu sebelum kita gunakan dalam perhitungan stoikiometri. Disetarakan. Harus disetarakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian penyetaran reaksi kimia antara yang redox dan non-redox sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Tadi untuk yang non-redox, aturannya bagaimana? Yang pertama disetarakan yang mana dulu? Tadi yang non-redox, apa dulu yang pertama disetarakan? Logam. Logam, berikutnya? Non-logam. Non-logam. Hidrogen. Oksigen. Hidrogen dan oksigen. Ya, terakhir oksigen. Oke, itu terkait persamaan reaksi yang harus disetarakan. Kemudian di rumus mol, kalau misalnya diketahui massa, rumus molnya bagaimana? Kalau misalnya yang diketahuinya massa zat, rumus untuk mencari molnya pakai yang mana tuh kira-kira? Tadi ada 4 rumus kan? Yang mol dikali MR, Pak. Oh, oke, itu untuk mencari massanya. Berarti kalau untuk mencari molnya, massa dibagi
MR. MR. Oke. Kalau dalam larutan yang diketahuinya itu molaritas dan volume, berarti rumusnya Volume dikali molaritas. volume dikali molaritas. Kalau misalnya gas tadi ada berapa kondisi? Gas itu yang mana? Gas. Gas itu V dibagi volume molar ya, rumus molnya. Volume molar tadi udah dikasih tahu ya, ada berapa jenis? Ada 2 ya. Ada yang STP, ada yang RTP. Ya, nanti kalau iseng gitu kan, silahkan dibuktikan tuh. Dapat dari mana angka itu? Ya. Nanti minggu pertemuan berikutnya kita bahas juga. Yang terakhir rumus molnya yang mana? Jumlah molekul. Kalau diketahui jumlah molekul, mencari molnya bagaimana? Number of particle, Pak. Iya, oke. Dibagi dengan 6,02. Bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, dan yang terakhir kita bahas barusan terkait rumus empiris dan rumus molekul ya. Sama atau beda jadinya rumus empiris sama molekul? Beda. Berbeda ya. Oke. Nah, jadi itu mungkin ya simpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Demikian uraian singkat yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran terkait kegiatan pengajaran dan pendidikan yang saya lakukan di program studi analisis kimia Politeknik AKA Bogor, khususnya pada mata kuliah kimia dasar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.